Halo mahasiswa Universitas Terbuka, perkenalkan nama saya Alira Anggela Susan dengan NIM mahasiswa 8603785551, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJ Pontian. Kali ini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas 2 filsafat ilmu saya. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama mari kita bahas bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai penjaga gerbang keilmiahan pendidikan. Yang pertama ada pengawasan. Di sini filsafat ilmu mempertanyakan apakah teori-teori pendidikan yang kita gunakan hari ini masih valid atau hanya sekedar dogma. Ia mengawasi agar pendidikan tidak terjebak pada indoktrinasi, melainkan tetap pada koridor pemikiran kritis. Terus selanjutnya yang kedua ada ekstensi dan keilmiahan, yang dimana dalam dunia akademis pendidikan sering dipertanyakan status keilmiahan karena sifatnya yang dinamis. Disinilah filsafat ilmu hadir untuk memberikan legitimasi bahwa pendidikan adalah ilmu yang otonom dengan metodologi yang kokoh. Selanjutnya nilai, yaitu ia menyuntikkan dimensi etis. Filsafat ilmu memastikan bahwa setiap penemuan teknologi pendidikan seperti AI atau sistem digital tetap tunduk pada nilai kemanusiaan, bukan justru mendehumanisasi manusia. Lalu, bagaimana pendidikan memperkuat filsafat ilmu? Hubungan ini bersifat dua arah. Pendidikan adalah laboratorium raksasa bagi filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna memberikan bahan bakar berupa data dan fenomena baru. Ketika seseorang guru menemukan bahwa metode lama tidak lagi efektif bagi generasi, fenomena ini memaksa filsafat ilmu untuk mengevaluasi kembali teori-teori kebenaran atau epistemologi yang ada. Jadi, praktik pendidikan yang bermakna memperluas cakrawala filsafat ilmu agar tidak kaku dan terus berkembang mengikuti evolusi kesadaran manusia. Lalu, kenapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Nah, karena filsafat ilmu memiliki 3 pilar mata pisau yang tajam untuk membedah persoalan pendidikan. Yang pertama ada ontologi, di mana ontologi ini mempertanyakan apa sebenarnya hakikat anak didik. Apakah mereka objek yang harus dibentuk atau subjek yang memiliki potensi kodrati? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan seluruh strategi pendidikan kita. Yang kedua ada epistemologi, yang dimana epistemologi ini membedah bagaimana, misalnya bagaimana proses terjadinya pengetahuan. Apakah pengetahuan hanya sekedar transfer informasi dari guru ke murid, atau bahkan pengetahuan ini harus dikonstruksi sendiri oleh siswa melalui pengalaman. Yang ketiga ada aksiologi. Nah, aksiologi ini mengugat untuk apa ilmu itu dipelajari, apakah hanya untuk nilai ijazah atau untuk membentuk manusia yang beradab dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh konkret, mari kita lihat seperti penerapan kurikulum merdeka melalui pisau analisis ini. Secara ontologis, kurikulum ini mengakui keragaman setiap individu, bukan penyeragaman. Secara epistemologis diterapkan project based learning. Nah, di sini ilmu tidak hanya dihafal, tapi ditemukan melalui praktik dan pemecahan masalah nyata. Ia adalah pergeseran cara mendapatkan kebenaran ilmu. Secara aksiologis, tujuannya adalah profil pelajar Pancasila. Artinya, kecerdasan kognitif harus seimbang dengan karakter moral. Disinilah filsafat ilmu bekerja nyata dalam mengarahkan kebijakan publik di bidang pendidikan. Baiklah, sebagai kesimpulan, filsafat ilmu adalah roh bagi pendidikan. Tampaknya, pendidikan hanyalah rutinitas mekanis tanpa makna. Demikian presentasi saya. Semoga video ini dapat memenuhi tugas 2 mata kuliah filsafat ilmu saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.